Welcome back, selamat hari Kamis guys ya, selamat malam Jumat guys. Oke, jadi di video kemarin kan kita sudah membahas mobil-mobil NoGP yang lumayan worth it menurut gue untuk kalian player baru NoGP ya. Itu untuk versi sedan guys sebenarnya guys ya. Jadi ya itu sedan sebenarnya banyak lah untuk NoGP yang worth it menurut gue ya. Cuman terbatas aja guys, tidak bisa modif warna kayak gini. Terus tidak bisa velg dan segala macam ya, maksudnya untuk ininya ya, warna rimsnya ya, nih warna dishnya ya guys ya. Karena kalau warna dish itu cuman ada bawaan doang yang kayak warna biasa itu guys. Nah, tapi kita tidak membahas NoGP dulu guys, kita membahas GP Luxury nih ya, khususnya untuk mobil Porsche guys ya. Penggemar Porsche tunjuk tangan dulu guys ya, penggemar Porsche merapat guys. Ini adalah menurut gua ya guys ya, mobil-mobil Porsche yang worth it guys. Tidak perlu mengeluarkan duit lebih ya, ini worth it dalam artian untuk kalian yang duitnya terbatas menurut gua ya. Kalau duit kalian unlimited ya kalian mau beli Porsche yang manapun terserah, mau yang 9M, 15M ya terserah lah guys ya. Ini untuk yang duitnya terbatas ya. Kita kasih contoh di bawah 5 miliar lah ya. Jadi langsung aja ke videonya guys ya, ke mobil pertama dulu bro. A few moments later. Untuk di urutan pertama yang paling recommended menurut gua adalah Cayenne GTS tahun 2013 guys. Ini minusnya banyak ya. Contohnya minusnya adalah belum rework guys. Jadi masih jelek ya. Oke, masih jelek. Tidak bisa ngedim dan segala macam 2D ya. Masih jelek lah ya untuk fisiknya guys. Tapi kalau untuk dimodifikasinya dia yang minusnya adalah dia tidak bisa ganti ban. Jadi tipe bannya ini cuman tipe bawaan guys, nggak bisa tire off-road, nggak bisa tire chamber atau statik, nggak bisa guys ya. Jadi ini tipe tire-nya bawaan. Tapi untuk ngelebarin ban bisa ya guys ya. Untuk modifikasinya, mobil ini menggunakan mesin level 3, bisa di-upgrade ya mesinnya guys. Jarang-jarang nih mobil Porsche bisa di-upgrade mesinnya, jarang-jarang guys. Ini bisa di-upgrade mesinnya jadi level 3 ECU stage 3 dan turbo di 25 PSI ditambah delete limiter. Karena kalau tidak delete limiter ini mentok 250 guys. Kalau di delete limiter mobil ini bisa mencapai top speed seperti ini ya. Langsung kita tancap guys. BTW Cayenne ini menurut gua kalau bisa diganti ban off-road ya. Kalau bisa diganti ban off-road dia bisa main mini game guys. Tabrak-tabrakan lumayan kuat guys. Nih lu lihat top speednya di 385, body segede gaban kayak gini dia di 385 guys ya. Nice banget ya. Remnya lumayan oke ya, lumayan oke remnya. Jadi ini mau dipakai nanti kalau udah di rework bisa nih di upgrade untuk jadi mobil off-road ya, bisa nih guys. Cuman ini belum bisa diganti ban off-road ya. Jadi ini yang paling murah, harga 995 juta GP Luxury, beli di Premium BSD. Oke guys, kita masuk ke nomor kedua guys. A few moments later. Di posisi kedua ada Porsche Panamera, kok Cayenne sih, Panamera Turbo guys ya. Jadi Porsche Panamera ini ada dua guys, ada yang biasa dan ada yang turbo. Beda harganya 400 juta kalau nggak salah guys. Yang biasa itu 700 juta, yang ini yang turbo 1,1M dengan GP Luxury di dealer premium. Oke, kalian gua saranin jangan beli yang 700 juta karena kurang guys, kurang ya. Tapi kalau kalian beli yang ini yang harganya 1,1M ya, minusnya memang dia sudah 3D ya. Dia sudah 3D tapi dia belum bisa ngedim guys. Jadi mobil ini tetap butuh rework ya menurut gua ya. Ya ini menurut gua aja sih guys ya, semoga kebagian rework lah mobil ini guys ya. Dan kenapa gua rekomendasikan ini? Pertama karena ini
mobil yang unik ya. Sedan bukan, wagon bukan, ini bukan, itu bukan ya. Gue nggak tahu ini jenisnya apa guys. Waktu itu gue pernah bikin konten tentang ini, tapi gue nggak tahu ada yang komen nama tipe mobil ini tuh tipe apa gitu guys. Gue lupa guys ya. Ini mirip kayak ini guys, kayak versi listriknya apa? Ya versi listriknya itulah, gue nggak tahu, lupa guys. Mobil versi listrik dari Porsche guys. Nah itu mirip guys, kayak tipenya guys. Kenapa ya, unik aja guys. Dan mobil ini lumayan kenceng menurut gue tanpa delete limiter. Oke, top speednya berapa nggak tahu, kita tes aja langsung ya top speednya guys. Let's go guys. By the way, mobil ini tidak ada aksesoris apa-apa, belum rework, jadi pikirkan dulu kembali ya. Ini gue bilangin khusus yang duitnya sedikit aja guys. Tapi kalau duit kalian banyak, ya silahkan beli aja, ngasal juga nggak masalah guys, nggak akan takut rugi ya kan. Oke guys, kita sudah mau ngetes top speed dari Panamera ya guys ya. Kita langsung aja gas. Memang tarikannya tidak sedahsyat yang lain karena dia tidak bisa upgrade mesin nih guys ya. Jadi untuk memiliki top speed, mencapai top speed yang agak tinggi ini agak butuh trek yang panjang sebenarnya guys. Tadi gua coba itu dia di top speed 370 guys. Itu di sana di BSD Bekasi, itu tol BSD Bekasi guys. Kok dia turun lagi ya top speednya ya? Agak lain bah. Astaga, keluar jalur. Kok di sini nggak nyampe top speednya gede ya? Aneh banget cok. Aduh, agak bisa lewat, kocak. Kok bisa guys? Harusnya tadi gue terakhir nyoba di tol BSD Jakarta, BSD Bekasi itu 360-an ke atas loh guys. Ini apa karena suspensinya gua empukin ya? Tadinya udah suspensinya mati guys, depannya udah mati. Coba ya, gue coba sekali lagi bentar. Sumpah nggak bisa sih. Tapi tadi mentok 327 doang guys. Oh nggak bisa, masih bisa naik guys. Masih bisa naik, kayaknya error tadi deh, tiba-tiba turun aja. Ya Allahu Akbar. Tuh, udah nggak bisa naik lagi, cok. Ih, kocak nih mobil. Kocak anjir. A few moments later. Dan terakhir adalah mobil ini guys ya. Ayo, ini mobil apa? Ini adalah 2018 Porsche 911 Turbo S ya. Ini Turbo S guys, bukan turbo ya. Di atasnya Turbo S ya. Di atasnya turbo ya guys ya. Ini ada Turbo S. Kalian mungkin berpikir mending beli yang 9 miliar kan, tapi saran gua lu mending beli yang ini. Walaupun ini masih ngebug ya, ini ngebugnya adalah spoilernya masih rusak guys, nggak bisa naik turun ya. Ini masih error spoilernya, sayang sekali guys. Tapi mobil ini worth it parah. Kenapa? Karena setengah harga dari yang baru yang 9M, tapi dia lumayan kenceng karena sampai 400 guys ya. Percaya tidak percaya, wah parah guys. Dan dia tidak ada plat depan. Ini yang paling menarik sih, dia tidak ada plat depan. Jadi bisa ala-ala tunet atau ala-ala mobil limited ya. Oke. Untuk rasa berkendara ini bisa dipakai kalau lu mau time trial sebenarnya guys. Cuman gue kan tidak bisa time trial ya. Jadi ya di gua cuman buat gaya-gayaan aja. Walaupun ini kalau dibuat time trial bisa banget guys, karena mobil ini lumayan kenceng ya. Kalau kalian belum tahu ya. Kita langsung coba aja guys ya. Kita langsung coba matikan traction control. BTW ini servernya Amerika ya, jadi agak-agak burik guys. Gas. Nah, ini top speednya bukan kaleng-kaleng guys, akselerasinya juga bukan kaleng-kaleng. Walaupun tidak bisa upgrade mesin ya. Nah,
seingat gua ini hampir 400 guys, 390-an lah. Kita coba cek ya sama-sama guys. Aduh. Why? Kenapa kalau di Jakarta tidak bisa nyampe top speed guys? Gue nggak ngerti ya. Padahal di aspal di Jawa Barat itu bisa guys, nyampe 400 guys ya. Dan ini mobil, kalau kalian tidak ngincer top speed ya, ini mobil ganteng parah. Tidak ada plat depan yang gue ingatkan sekali lagi. Body lebar guys ya, pantatnya lebih lebar daripada depannya, jadi sangat seksi menurut gua guys. Silahkan ini kalau lu yang suka modif-modif, saran gua beli ini aja guys. Udah lengkap, lampunya ngedim-ngedim bisa, semuanya lengkap guys. Jadi ini lumayan worth it ya, dengan harga 4,8 sekian atau 4,9 sekian. GP Luxury semuanya di premium BSD guys ya. Ini paling worth it menurut gua. Tapi kalau lu sukanya SUV ya, boleh beli Cayenne yang tadi guys. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu saja guys ya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih kalau kalian suka dan membantu. Silahkan like video ini guys. Oke. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.